Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Pagi hari ini kembali kita bertemu di tahun yang baru, tahun 2021. Kita percaya kita melalui tahun yang 2020 kemarin, kita bersama-sama dengan Tuhan dan kita percaya semua karena kasih-Nya Tuhan, karena anugerah-Nya Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa, sehingga kami di tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh Tuhan, Kau izinkan Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mau sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah di tahun ini Bapa, kami lebih lagi dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita mau angkat pujian yang berkata, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Katakan Sang nyanyi bagi Raja. Dia. Nyanyi bagi Dia Sang Sekarang katakan Raja. nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Berikan kemuliaan yang terbaik hanya bagi kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta kepada Tuhan, biar Tuhan ajari setiap kami di tahun yang baru ini untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Biar setiap kami untuk lebih Tuhan hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Karena mulia nama-Mu Tuhan dan agunglah karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. besar setiamu, Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. katakan ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu, Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. besar setiamu, Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus kami, Yesus, kami bersyukur padamu. katakan mulialah namamu, Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. katakan Yesus kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu.
Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Besar setiamu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami persiapkan hati kami Tuhan untuk diisi oleh firman-Mu Bapa. Biarlah kami Bapa ketika kami mendengar Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang baik sidang jemaat setempat maupun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online. Biarlah ibadah pagi hari ini di minggu pertama di tahun 2021 kita akan tetap semangat sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan kesukaran ini. Dan dengan kekuatan firman Tuhan kita boleh melewati hari demi hari, tahun demi tahun, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, dan ternyata tahun makin tahun dunia tidak semakin membaik, tapi semakin sukar. Tapi di tengah-tengah kesukaran jangan takut, karena Tuhan melindungi, menjaga, dan bertanggung jawab atas kita. Haleluya. Baik, kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan pagi hari ini. Dalam mengawali tahun ini, biarlah kita tahu, sadar akan kebenaran firman Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul lukisan di telapak Tuhan, ya. Jadi telapak tangan Tuhan itu ada gambar. Nah, gambar apa itu ya? Tuhan sendiri yang menulis, yang melukis. Yesaya 49 ayat yang ke-16. Yesaya 49 ayat 16. Ya, mari kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu yang di rumah maupun yang ada dimanapun yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Yesaya 49 ayat yang ke-16. Mari kita akan baca bersama-sama sambil berdiri. 1, 2, 3. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin, ya. Haleluya. Tuhan itu mau bicara, lihat. Nih, delengen ya, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Jadi saudaraku, mungkin ini sebuah tato ya, gambar. Tuhan melukis kita di telapak tangan kita. Di telapak tangan Tuhan ya. Jadi wajah saudara, wajah saya, hidup kita dilukis ya. Aku melukis engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Apa tembok-tembok ini? Tembok Yerusalem, kota Yerusalem, di mana umat Allah ada. Nah, di situ Tuhan hatinya tertuju kepada Yerusalem. Saudaraku, kalau zaman dulu biasanya seorang budak itu ditato nama dari tuannya, ya, gambar dari tuannya, ya, ditato, dicap, ini milik tuannya, ya, entah di tangan, entah di punggung, ya. Nah, itu ada tato. Artinya apa? Bahwa ini budak milik tuannya, ya, tidak bisa berpindah. Nah, kalau berpindah ya ditato lagi. Nah, tapi ini aneh, bukan kita yang
gambar Allah ditato dalam tubuh kita, tapi Allah loh. Allah melukis saudara dan saya di telapak tangannya. Bayangkan, saudaraku, bahwa Allah ingin menetapkan saudara dan saya itu miliknya. Sebagaimana budak kalau ditato itu milik tuannya. Dan kalau Allah sebetulnya bukan Allah yang harus menggambar kita ya, tapi kita yang harus punya gambar Allah dalam tubuh kita. Tapi ini kebalik, malah Allah. Lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Jadi saudaraku, luar biasa. Begitu Allah mengasihi dan dia tidak mau kehilangan kita. Haleluya. Nah saudaraku, memasuki tahun di mana kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu yang ke depan ini. Tentu kita semua mengharap lebih baik. Pandemi segera selesai ya, segera reda. Tapi ternyata pandemi belum reda juga ya, belum surut. Dunia kejahatan makin bertambah gelap. Kejahatan yang dulu kita enggak pernah dengar sekarang mendengar ya. Mafia kejahatan dalam segala lini ya, dalam segala bidang ya. Mungkin itu kesehatan, mungkin itu birokrasi apapun ya, semua ada titik-titik kejahatan ya. Nah, saudaraku, ini loh dunia ya. Dan kita sedang ada di dalamnya. Belum lagi cuaca yang buruk yang berpotensi untuk menimbulkan bencana, entah itu longsor, entah itu banjir. Lihat dunia di depan kita ini dunia yang menakutkan, ya. Dunia yang mengkhawatirkan. Nah, kalau kita tidak punya Tuhan, kita tidak punya pelindung, kita tidak yakin kalau Allah yang mengasihi kita, hidup kita tertekan oleh ketakutan. Kita dicekam oleh ketakutan, ya. Nah, saudaraku, ini loh keadaan dunia. Apa sih yang kita cari? Biarlah di tahun yang baru ini kita sadar kita tidak sedang dalam dunia yang nyaman, ya. Tapi dunia yang penuh dengan kewaspadaan. Sebab itu mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita sadar bahwa Tuhan itu melukis saudara dalam telapak tangannya. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa? Kok Tuhan melukis saudara dan saya? Melukis umatnya, melukis kota Allah, ya, Yerusalem di telapak tangannya. Yang pertama, karena Tuhan mau selalu ingat. Oh, ada gambarnya saudara dan saya. Karena Tuhan mau ingat akan umatnya, dia tidak pernah melupakan. Malah kita yang seringkali lupa dengan Tuhan, ya kan? Seringkali ketika kita melangkah, mengambil keputusan, kita lupa tanya sama Tuhan. Sebab itu mari kita mau periksa, mengapa Tuhan melukis umatnya? Tidak layak sebetulnya kita, saudaraku, tapi Allah begitu mengasihi kita. Yesaya 49 ayat 15, silakan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Iya, ini loh, Tuhan tanya, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Kalau toh ada perempuan yang demikian, bahkan lahir karena tidak ada bapaknya, lahir di luar nikah, dibunuh, atau mungkin ditaruh panti asuhan, dilepas begitu saja, dibuang begitu saja. Kalau toh ada perempuan yang seperti itu, dan Tuhan berkata, sekalipun dia melupakan aku, tidak akan melupakan engkau. Jadi ketika Allah melukis kita di telapak tangannya, tujuannya karena Allah tidak ingin melupakan kita. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Wajarnya itu enggak, ya. Wajarnya itu enggak ada.
Tapi dunia yang penuh dengan kejahatan ini banyak orang yang tidak punya nalar, ya, punya anak tidak diperhitungkan, anak dibuang, disiksa bisa jadi, dijual bisa jadi, ya. Tapi sekalipun toh ada perempuan seperti itu, Tuhan tidak akan melakukan itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi mari saudaraku, kalau Tuhan selalu ingat akan kita, bahaya macam apapun yang sedang menghadapi kita, yang kita hadapi, mari kita terus berseru kepada Tuhan. Kalau ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, bahkan di tengah-tengah gelombang, mata Petrus tertuju kepada Tuhan. Kalau Engkau Tuhan ajak aku berjalan seperti Engkau, ternyata ayo. Bisa, Petrus bisa berjalan di atas air, mengatasi gelombang. Ternyata bisa, saudaraku. Tapi begitu Petrus melihat gelombang, dia tenggelam. Jadi apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia yang penuh gelombang ini? Pandang Tuhan. Jangan melihat gelombang. Kalau melihat gelombang kita takut, ya. Kalau melihat gelombang kita bisa hanyut, ya. Tapi mari kita pandang Tuhan, ya. Dan ketika Petrus bisa berjalan di atas air oleh kuasa Tuhan, maka Tuhan juga akan memampukan saudara melewati gelombang yang dahsyat ini. Haleluya. Yang kedua, mengapa Tuhan melukis umatnya di telapak tangannya? Mazmur 73 ayat 21 sampai 24. Silakan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Apa yang dialami oleh Daud? Ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk. Ini sedang dalam penderitaan. Aku dungu dan tidak ngerti seperti hewan di dekatmu. Jadi ketika ada satu penderitaan yang sedang menekan kita, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Aku dungu, nggak ngerti. Langkah apa yang harus kita lakukan? Ya, ini saat-saat yang sangat menentukan, saudaraku. Ya, ketika saudara menghadapi penderitaan, ketika menghadapi kekhawatiran, kecemasan, oleh karena tekanan yang ada dalam dunia ini, seringkali hal itu membuat kita blank, nggak bisa berpikir. Ini saat yang menentukan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita putar otak, ya, kalau kita mikir aduh bagaimana, kita akan salah melangkah. Tetapi ketika kita tahu bahwa Tuhan, aku mau di dekatmu, seperti Daud mengatakan, aku dungu, aku nggak ngerti seperti hewan, tetapi seperti hewan aku di dekatmu dan aku tetap di dekatmu. Ini yang harus kita lakukan, ya, dalam menghadapi keadaan yang nggak menentu ini, saudaraku. Apa yang harus kita lakukan? Dekat. Aku tetap dekat. Haleluya. Dan dikatakan ketika kita dekat dengan Tuhan, Engkau memegang tangan kananku. Allah tidak melepaskan kita, saudaraku. Mari kita dekat, ya. Jangan dalam kebingungan kita, dalam kekhawatiran kita untuk masa depan kita, kemudian kita mengambil jalan keluar sendiri yang belum tentu benar. Tapi mari kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat, Allah nyaut tangan kita, ya, dipegang tangan kita. Haleluya. Aku tetap dekat, Engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Jadi saudaraku, ketika kita menghadapi gelombang dunia yang dahsyat ini, dekat dengan Tuhan. Dan
dengarkan nasihat Tuhan. Karena nasihat Tuhan itu yang menuntun kita, membuka, memberi pencerahan dalam pikiran kita sehingga kita bisa melangkah, sehingga kita bisa mengikuti apa yang dipimpinkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Jadi mengapa Allah melukis saudara dan saya, umatnya, di telapak tangannya? Yang pertama karena Tuhan ingin selalu mengingat kita. Dan yang kedua, Tuhan ingin menggenggam kita, ya, memegang tangan kita. Haleluya. Dan tidak melepaskannya, digenggam tangan kita. Haleluya. Dan di situ kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Wah, luar biasa ya. Di tengah-tengah penderitaan yang mungkin kita putus asa, kita nggak ada jalan keluar, tapi dekat dengan Tuhan, Dia memimpin kita, menggenggam tangan kita, dan kita dibawa ke dalam kemuliaan Allah. Loh, luar biasa kan ya? Jangan cari jalan keluar sendiri. Haleluya. Yang ketiga, mengapa Tuhan melukis umatnya di telapak tangannya? Yang ketiga, karena mata Tuhan itu ingin tertuju. Gak jauh-jauh ya, dilihat terus ya. Siapa yang pernah pacaran? Ya, kadang-kadang fotonya seringkali dibukai lagi gitu ya. Begitu Cici. Nah, saudaraku, mari kita yakin kalau Allah selalu ingat dan mata Tuhan itu terus tertuju kepada umatnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tertuju kepada Tuhan? Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Amin. Haleluya. Satu ungkapan bahwa dalam segala keadaan mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Dikatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jadi saudaraku, jangan bimbang ya, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah dunia ini, jangan saudara putus asa, yakin ini loh, percaya kasih setia-Nya tidak pernah lepas dari kita. Haleluya. Dan kasih setia-Nya itu melepaskan kita dari maut. Haleluya. Mari saudaraku, ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, perhatian kepada kita, apa sih yang tidak bisa kita dapatkan ya? Kasih sayang, perhatian, pemeliharaan, pimpinan, tuntunan, itu Allah sediakan buat kita. Haleluya. Sebab itu di tengah-tengah kekhawatiran, kecemasan, jangan kita lari, tinggalkan Tuhan. Cari jalan keluar sendiri. Belum tentu itu menjanjikan. Haleluya. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan melukis kita di telapak tangannya, maka bagaimana kita menjalani hidup ini ya? Menjalani di tahun ini. Sekalipun mungkin terbentang banyak hal-hal yang belum menentu, kekhawatiran, kegundahan, kegalauan saudaraku, tapi mari kita sadar, aku di telapak tangan Tuhan ya. Saudara dan saya dilukis, artinya Tuhan itu selalu ingat dan Tuhan mau menggenggam kita, dan mata Tuhan itu tertuju, perhatiannya penuh atas kita. Nah, sebab itu dalam menjalani tahun ini, mari kita ya, yang pertama 1 Samuel 1 ayat 15. Ya, silakan. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku,
Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita komunikasikan segala sesuatu yang mungkin itu pertanyaan, mungkin itu masalah, mungkin itu sebuah ketidakmengertian kita. Komunikasikan dengan Tuhan, tanyakan kepada Tuhan sebagaimana Hana. Dia mencurahkan. Tuhan itu tempat curhat kita, saudaraku, dan dia mau memahami, mau mengerti keadaan kita, ya. Di tengah-tengah kegundahan, kegalauan kita, cobalah dekat dengan Tuhan, kata Mazmur tadi. Di dekatmu, aku tetap di dekatmu, sekalipun hatiku pahit, sekalipun buah pinggangku sakit, ya, menderita, aku tetap di dekatmu, gak jauh-jauh. Haleluya. Nah, dalam segala keadaan kita mau komunikasikan dengan Tuhan, ya. Jangan ambil keputusan sendiri. Wes, Tuhan ternyata gak mau dengar saya. Aku sudah berdoa, Tuhan gak jawab. Haleluya. Saudaraku, Tuhan bukan gak jawab. Tuhan itu ngerti segala isi hati kita. Hana ketika disakiti oleh suaminya, dia dimadu karena gak punya anak. Madunya juga menghina dia. Waduh, betapa pahitnya, saudaraku, hidup Hana. Hidup dalam rumah tangga bukan sebuah kebahagiaan bagi Hana. Wes gak punya anak, dihinakan oleh madunya, ya, istri kedua dari Elkana. Dan dia menangis setiap kali datang kepada Tuhan, dia mencurahkan isi hatinya. Sampai-sampai Imam Eli bertanya, kamu mabuk ya Hana? Kamu mabuk? Enggak, kata Hana, jawabnya ayat 15 itu. Bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Jadi ketika kita susah, curahkan, komunikasikan dengan Tuhan. Bukan hanya saat susah, atau mungkin kita gak ngerti, Tuhan kok begini? Aku sudah berbuat baik, tapi nyatanya kok begini? Banyak kan pertanyaan yang sedang kita hadapi yang kita tidak mengerti. Aku sudah berbuat baik, aku sudah melakukan, aku sudah setia, tapi kenyataannya kok seperti ini. Komunikasikan dengan Tuhan. Haleluya. Dan ketika Hana mencurahkan isi hatinya, Tuhan jawab. Apa yang dia inginkan? Seorang anak. Seorang anak. Dan Tuhan memberikan itu. Kenapa gak dari dulu Tuhan memberikan? Keterlambatan untuk jawaban doa kita, ya, penundaan bukan keterlambat. Penundaan jawaban doa kita bukan sebuah keterlambatan di hadapan Tuhan, ya. Mari kita percaya, saudaraku, bahwa Tuhan itu mau mengerti, mendengar curahan isi hati kita. Sebab itu komunikasikan dengan Tuhan apapun yang sedang kita hadapi. Yang kedua, bagaimana kita harus menjalani hari ini, tahun ini, ketika kita tahu bahwa hidup kita ada di telapak tangan Tuhan, ya. Kisah Rasul 16 ayat 7 sampai 10. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, saudaraku, kita melihat perjalanan Rasul Paulus, ya. Kalau dari ayat 5 itu, ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah
mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ada ya, Roh Kudus mencegah, kamu jangan memberitakan Injil di Asia. Loh, ini pimpinan Roh Kudus loh, ya. Sekalipun tujuannya memberitakan Injil, tapi Roh Kudus bilang jangan di sana, jangan di Asia. Dan kemudian Paulus berjalan, kalau saya membaca saudaraku riwayatnya Paulus itu perjalanannya sampai 550 kilo. Dia berjalan dari Frigia, dari Galatia, Roh Kudus masih bilang jangan di Asia, ya. Kemudian ayat 7, setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi sekali lagi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas. Troas itu sebuah kota pelabuhan, nyabrang. Nah, sampai di Troas, kota pelabuhan, dan kemudian di Troas itu di seberang, ya, kota pelabuhan Troas, dan kemudian di seberangnya Paulus melihat sebuah penglihatan, seorang awe-awe, ayo ke sini, ayo ke sini. Nah, dari situ dia mulai sadar, oh Tuhan menyuruh saya ke Makedonia. Jadi saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kita melihat perjalanan Paulus. Mari kita pertimbangkan setiap langkah, setiap keputusan itu adalah perkenanan Tuhan. Bukan mau kita, ya. Perkenanan Tuhan. Berulang kali Paulus ingin memberitakan Injil di Asia, ya, termasuk di Frigia, di Galatia, tapi Tuhan melarang, Roh Kudus melarang, Roh Yesus melarang, tidak mengizinkan. Lah, ini sebuah kepekaan. Dan akhirnya Paulus nangkep maksud Tuhan ketika dalam sebuah penglihatan ayat 10. Melihat penglihatan, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Ya, penglihatan itu di ayat 9. Malam harinya tampaklah Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Sebuah penglihatan. Nah, kemudian Paulus nangkep, oh saya disuruh ke Makedonia. Nah, saudaraku, seringkali ketika kita melangkah, kita berpikir, oh aku melangkah tidak salah kok. Tapi itu pimpinan Tuhan atau tidak? Ya. Dan Rasul Paulus peka. Roh Yesus tidak mengizinkan, Roh Kudus tidak mengizinkan, dan kemudian diberi penglihatan, oh berarti saya disuruh ke Makedonia untuk memberitakan Injil. Jadi saudaraku, untuk menghadapi tahun ini, sebelum kita melangkah, kita tanya sama Tuhan, ya. Jangan menurut kehendak diri atau dipertimbangkan untung ruginya keputusan itu. Tapi pertimbangkanlah segala keputusan yang kita ambil itu adalah perkenanan Tuhan. Ya, sekalipun berbuat baik, belum tentu itu diperkenan seperti Paulus. Sekalipun mau memberitakan Injil, belum tentu diizinkan Tuhan memberitakan Injil di situ. Tuhan mau kamu memberitakan Injil di Makedonia. Jadi mari kita lebih hari lebih dekat Tuhan. Kita mau peka dengan pimpinannya. Jangan mengambil keputusan dengan pertimbangan untung atau ruginya kita. Ya, wah kalau saya mengambil gini rugi dong. Ya, wah kalau saya mau berlangkah gitu rugi. Wah kedepannya ini siapa yang mau memelihara saya? Wah kedepannya saya sendirian. Wah saya tak begini, saya tak begitu. Saudaraku, mari kita sadar bahwa Tuhan, saudara dan saya ada di dalam genggaman Tuhan. Jangan putar otak untuk mencari keuntungan, mengambil keputusan, mengambil langkah karena pertimbangannya penuh dengan kekhawatiran, keuntungan pribadi. Tapi mari sebelum kita melangkah, ambil keputusan. Pertimbangannya adalah perkenanan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya,
langkah yang harus kita lalui tahun ini, bagaimana kita harus menjalani. Pertama, komunikasikan dengan Tuhan segala sesuatu. Dan yang kedua, ketika mengambil keputusan untuk melangkah, pertimbangkanlah perkenanan Tuhan, bukan keuntungan kita. Yang ketiga, bagaimana kita harus menjalani tahun ini. Yohanes 10 ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ya, lihat saudaraku, yang berjalan di depan itu bukan domba, tapi gembala. Haleluya. Disebutkan di situ, semua dombanya telah dibawanya keluar, ia, gembala itu, berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Jadi mari, apa yang harus kita lakukan di tahun ini? Berjalanlah di belakang Tuhan. Ya, ikuti langkah gembala itu. Gembala mau menuntun domba-domba itu kemana? Nah, ikuti, jangan nyasar. Haleluya. Kalau domba-domba yang banyak itu ngikuti, yang belakang ngikuti depan, paling depan ngikuti gembalanya. Ya. Nah, langkahnya tidak akan pernah keliru. Karena gembala, dari Daud mengungkapkan, engkau gembala yang baik. Engkau menuntun aku ke padang rumput yang hijau, membaringkan aku, haleluya, menyegarkan jiwaku. Itu gembala yang baik. Kristus adalah gembala kita. Nah, di tahun yang penuh kesukaran ini, saudaraku, jangan kita melihat contoh yang lain-lain. Kita melihat gembala kita yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Gembala manusia harus menjadi panutan, teladan, contoh yang baik, supaya domba-domba bisa ngikuti. Kalau gembala-gembala yang Tuhan tugaskan dalam dunia ini hidupnya tidak benar, tidak beres, nah bagaimana dombanya? Mari, saudaraku, kita mau mengikut Tuhan, dan Tuhan yang ada di depan kita, kita ikut, ya. Kita ada di belakangnya, maka langkah kita tidak akan pernah keliru. Ini loh yang harus kita lakukan di tahun ini, ya. Jangan hanya mikirkan bagaimana aku harus mengumpulkan uang untuk mencukupi kebutuhanku. Itu tidak keliru. Tapi bukan terforsir atau fokus di situ. Fokuslah kepada Tuhan, maka segala kebutuhan keperluan kita Tuhan yang mencukupkan. Bukankah Tuhan sudah bilang, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Sandang pangan papan Tuhan sediakan. Haleluya. Jangan khawatir. Jangan kita fokus, gak ada waktu untuk ibadah, gak ada waktu untuk Tuhan. Ini loh, aku masih butuh ini, aku perlu ini, aku butuh ini. Sampai kita lupa siapa pemberi hidup itu. Apakah dengan kekhawatiran itu kemudian kita bisa menambah sejengkal umur kita? Belum tentu. Haleluya. Sebab itu, saudaraku, di tahun yang penuh dengan kesukaran ini, jangan takut. Karena Tuhan yang menyertai kita. Apa yang harus kita lakukan? Komunikasikan dengan Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Sekalipun dunia penuh dengan kegelapan, yang penting kita hidup takut akan Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita mengambil keputusan untuk melangkah, milikilah dasar pertimbangan itu, perkenanan Tuhan, ya, bukan untung rugi, tapi perkenanan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita hidup di belakang Tuhan. Tuhan berjalan ke utara, kita ikuti ke utara. Seperti Rasul Paulus dipimpin, jangan kamu ke situ, ya. Roh Yesus tidak mengizinkan, ya sudah kita ngikuti, ya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
besarnya gelombang kesukaran yang membentang di tahun ini, ya. Jangan sampai mengurangi semangat kita mencari Tuhan. Gelombang yang besar itu tidak mengurangi kuasa Allah, kasih Allah untuk memberi pertolongan kepada kita. Ya, jangan takut. Karena gelombang tidak menghalangi atau mengurangi kuasa Allah. Oh, ini seperti ini Tuhan gak bisa nolong. Oh enggak, ya. Tuhan punya kuasa yang besar untuk memberi pertolongan kepada kita. Dan sebaliknya saudaraku, jangan sampai gelombang kesukaran dalam dunia ini yang membentang di depan kita mengecilkan iman kita. Ya, jangan sampai, haleluya, mengecilkan iman kita sehingga kita tidak bisa mengasihi Allah. Kita tidak bisa mempercayai Allah, ya. Kecil imannya, mungkret, ya. Kepercayaan kepada Allah tidak berlaku lagi, ya. Jadi saudaraku, besarnya gelombang dalam dunia ini, kesukaran dalam dunia ini, hal itu tidak akan mengurangi kuasa Allah atau kasih Allah untuk memberi pertolongan kepada kita. Sebaliknya, gelombang dunia ini jangan sampai mengecilkan iman saudara, ya, kepercayaan saudara akan kasih Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yakini bahwa saudara ada digambar, dilukis di telapak tangan Allah. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu pujian. Di mataku, di hatimu terukir namaku. Terima kasih Tuhan. Matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh dan aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, katakan di hatimu terukir namaku. Di hatimu terukir namaku. Terima kasih Tuhan. Matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Sungguh Tuhan, meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu, bagi-Mu Tuhan segala pujian,
pujian hanya bagi Engkau. Hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus, sungguh berharga Engkau Yesus. Naikkan pujian dan penyembahan. Yakinlah saudaraku, hidup saudara dilukis di telapak tangan Tuhan. Mata Tuhan tertuju, hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menjatuhkan kita, karena Tuhan menggenggam kita. Haleluya. Apa yang sedang Bapak Ibu takutkan di tahun ini, mari kita pandang Tuhan. Jangan pandang gelombang, mari kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dia yang akan memegang hidup kita. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami boleh melewati tahun 2020 dengan segala macam kesukaran, tetapi kami masuk di tahun ini oleh kekuatan-Mu. Seperti tahun yang kami lalui, Engkau memelihara kami. Di tahun ini juga Tuhan memelihara kami. Terima kasih, teguhkan iman anak-anak-Mu Tuhan. Jangan ada yang goyah. Biar dalam tahun-tahun yang sukar ini kami boleh tetap mengharap pertolongan-Mu. Iman kami semakin diteguhkan. Kami tidak akan goyah. Terima kasih Bapa, Engkau melawat setiap kami, umat-Mu ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau melukiskan kami di telapak tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Siapa kami Tuhan? Siapa kami di hadapan-Mu? Oleh karena kasih-Mu saja Engkau melawat kami, Engkau menolong kami, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan di tahun yang baru ini Engkau bekali anak-anak-Mu dengan firman-Mu, untuk kami boleh berjalan bersama Engkau, berjalan di belakang-Mu, dan kami akan berjalan searah dengan bimbingan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini permohonan kami, doa kami, dan Engkau mendengar, menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan. Biarlah itu Tuhan boleh menjadi kekuatan kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan bila sebenarnya kami akan memberikan persembahan, Tuhan sucikan, kuduskan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh layak untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku diberkati.
Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Saya akan membacakan jadwal ibadah di tempat ini. Setiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi, masih di rumah masing-masing. Dan hari Selasanya pagi jam 9 pagi ada doa puasa di rumah masing-masing juga. Dan sorenya jangan lupa ada doa keluarga melalui aplikasi Zoom dimulai jam 6 sore. Kembali hari Minggu, ibadah umum, ibadah raya untuk minggu depan tanggal 10. Kita sama-sama akan ibadah di tempat ini jam 6 pagi. Diawali dengan perjamuan kudus. Sekali lagi saya ulangi, untuk minggu depan tanggal 10 kita ibadah di tempat ini jam 6 pagi dan ibadah anak jam 8 pagi dan sorenya kaum muda jam 5 sore. Ibadah di gereja. Selamat berulang tahun di bulan ini untuk Bapak Yusuf Suwandi tanggal 7 Januari. Selamat ulang tahun Pak, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama menerima doa berkat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Bapak Ibu, minggu depan kita bisa beribadah tatap muka di gereja ya. Karena memang akhir-akhir ini pandemi memerah ya di daerah kita. Jadi di berapa 3 minggu kita ibadah online, tetapi untuk minggu kedua perjamuan kudus biasanya minggu pertama minggu ini, tapi kita tunda tanggal 10 ya. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan menaikkan doa berkat. Tuhan, kami berdoa untuk saudara yang ulang tahun, kami mengucap syukur buat Bapak Yusuf Suwandi yang telah Engkau beri tambahan umur, dan biarlah waktu yang Tuhan berikan memberikan hidup yang lebih dekat kepadamu, mengasihi Engkau, iman yang semakin teguh. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan kembali di aktivitas kami masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, Tuhan memberkati dalam pendidikan anak-anak di sekolah, Tuhan menjadikan berhasil dalam rumah tangga, Tuhan memberi keharmonisan dalam bermasyarakat, Tuhan pakai menjadi terang. Kekuatan kesehatan Kau limpahkan atas kami semua, lindungi dari segala pandemi Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan akan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau melawat setiap yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Sungguh Tuhan, Engkau melawat umat-Mu. Mari Tuhan, damai sejahtera sukacita dari sorga menyertai kami beraktivitas pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pohonkan doa berkat ini. Amin. Akanlah kuasa-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, selamat menjalani tahun 2021. Tuhan memberkati.